Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Santoso dari Akademi Perwisata Mandala Bakti Surakarta. Perkenalkan, saya Tiara Puspitasari dari Akademi Pariwisata Mandala Bakti Surakarta. Di sini kita akan menanggapi mosi ketiga, yaitu Dewan ini menyesal. Baik, kami sangat menyayangkan adanya glorifikasi karir spesial. Salah satu contoh yang kami sesalkan adanya gelar tanpa esensi. Orang berlomba-lomba membuat lowongan pekerjaan dengan spesifikasi lulusan sarjana dan sebagainya tanpa mengetahui arti gelar yang tersebut. Padahal gelar tidak juga menunjukkan bahwa yang punya adalah orang yang pintar. Yang disayangkan adalah mereka yang melebihkan gelar tanpa mengerti arti gelar tersebut dan tidak mampu meningkatkan kemampuan serta menyempurnakan gelar dalam bekerja. Padahal yang diutamakan adalah yang mampu mengontribusi kemampuan pada pekerjaan setelah memperjuangkan gelar dan pendidikannya berkat dirinya sendiri, bukan karena kecurangan. Selain itu, glorifikasi karir spesialis berarti yang dibutuhkan hanya akan fokus menguasai satu bidang, sedangkan generalis mengetahui dan paham akan topik yang sedang terjadi di dunia menjadi sebuah keuntungan. Ini karena era digital, dunia saling terkoneksi, berbagai macam orang bekerjasama untuk saling menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi. Sehingga seorang generalis begitu fleksibel dalam menghadapi perubahan akibat perkembangan di dunia teknologi sebagai keuntungan yang bisa didapatkan seorang generalis. Untuk yang pertama, mampu melihat solusi dari banyak sudut pandang. Artinya, ketertarikan terhadap banyak hal membuat generalis memiliki pengetahuan yang sangat luas di berbagai bidang. Saat mereka tertarik, mereka akan mendalami hal tersebut. Jadi, tak heran jika generalis memiliki banyak pengetahuan di luar bidang yang sedang digelutinya. Pengetahuan ini sangat bermanfaat saat ada masalah yang terjadi di antara dua divisi. Misalnya, divisi pemasaran menemukan jalan buntu terhadap strategi pemasaran yang ingin mereka jalankan. Seorang generalis yang terlibat di dalam proyek tersebut dan berasal dari divisi kreatif bisa memberikan ide lain dari sudut pandang yang berbeda dengan pendekatan yang lebih luas hingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Untuk yang kedua, fleksibilitas karir, artinya berkat pemahaman yang lebih luas tentang banyak hal, generalis memiliki fleksibilitas karir. Para generalis memiliki keuntungan dengan tidak adanya batasan karir. Mereka bisa memiliki mana karir yang dirasa tetap menyenangkan untuk dijalannya. Untuk yang ketiga, mampu menghadapi ketidakpastian. Artinya, para generalis memiliki keuntungan dengan mampu menghadapi ketidakpastian dan bisa menjalaninya dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Philip Ticklock telah mempelajari bahwa generalis memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memprediksi hasil dari suatu masalah, bahkan di luar bidang keahlian khusus yang mereka miliki. Di era sekarang ini teknologi yang semakin maju menjadikan kita generalis tidak hanya spesialis. Jika hanya ada spesialis, maka di suatu negara, khususnya Indonesia, tidak akan menjadi negara maju tanpa adanya generalis. Karena generalis spesialis hanya menguasai satu bidang yang dimilikinya. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan yaitu banyak lowongan kerja yang melebih-lebihkan gelar tanpa mengerti apa gelar yang mereka miliki. Padahal yang diutamakan kemampuan pada pekerjaannya. Untuk generasi spesialis hanya fokus menguasai satu bidang saja, sedangkan generasi generalis mengetahui dan memahami bagaimana topik yang terjadi di dunia. Ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu mampu melihat solusi dari banyak sudut pandang. Poin yang kedua yaitu fleksibilitas karir, dan poin yang ketiga yaitu mampu menghadapi ketidakpastian. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.